terbaik. Katakan selamat hari Minggu Bapak, selamat hari Minggu Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sudah kelihatan dari depan udah senyum, artinya udah bersuka cita dan udah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang sudah siap beri sekali lagi tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan hormat saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Kita mau deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan untuk janji Tuhan yang luar biasa untuk kita. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri Bapak dan Ibu, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami menyadari hanya karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, sehingga kami dapat hadir datang ke rumah-Mu membawa ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Sebelum kami lebih dalam memuliakan nama Tuhan, kami menyadari Tuhan Yesus, mungkin banyak sepanjang minggu ini dosa, pelanggaran, kekurangan, kehinaan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami benar-benar minta ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami umat-Mu. Turunlah perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada saat ini, kami sudah dilayakkan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa dan seruan kami. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati tanahnya, airnya, udaranya, hasil laut, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, pendidikan dan pemerintahan Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan Yesus, dunia tidak semakin baik-baik saja, tapi kami lebih tahu kepada siapa kami berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami tahu doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan akan menggerakkan hati-Mu oleh belas kasihan, sehingga Engkau memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, membawa pemimpin bangsa Indonesia mulai dari yang tertinggi, presiden dan wakil presiden Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi, memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah, setiap kepala-kepala rumah tangga. Kami percaya roh yang takut akan Tuhan Kau curahkan kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga Engkau sendiri yang memampukan mereka membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, terlebih-lebih menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa seluruh hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini dimanapun berada. Mari Engkau urapi, berkati Tuhan, pertambah-tambahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Seluruh gereja Tuhan dimanapun berada, denominasi apapun, biarlah berdiri hanya atas kebenaran firman Tuhan saja. Terkhusus kami mengangkat tangan kami berdoa buat gembala sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harja beserta wakil-wakilnya. Buat Ketua Rayon 9, hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo beserta wakil-wakilnya. Kami juga berdoa buat Ketua Rayon Sub 9A, hamba-Mu Ibu Pendeta Madia Elsa Imelda beserta wakil-wakilnya.
Terkhusus kami berdoa buat gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Okan Suhendra bersama istrinya Ibu Yayang dan anak mereka Brenda. Turunlah kiranya urapan dan otoritas yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengurapi dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa buat kota kami Ciseeng. Kami percaya melalui doa-doa kami, Ciseeng akan menjadi kota dan tempat yang aman untuk kami tinggal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami juga membawa gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GB House of Prayer Ciseeng. Engkau berkati gereja-Mu, Engkau berkati sidang jemaat-Mu, mulai dari bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua, lansia. Setiap kami diberikan ketaatan dan kesetiaan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Tuhan mendapati kami umat-Mu tetap setia menanti-nantikan kedatangannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih banyak Bapak yang maha mulia. Sebentar kami umat-Mu akan masuk dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Kami mau mulai ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin dari awal, pertengahan hingga Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang berkarya di tempat ini sampai akhirnya Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang hadir mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan. Setiap umat-Mu yang hadir, kami yang ada diberikan kemenangan, diberikan kesembuhan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kita masih tetap bangkit berdiri. Kasih tahu kanan kiri, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih tahu kanan kiri, salam boleh keluar dari bangkunya Bapak dan Ibu. Katakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Haleluya, sambil bertepuk tangan. Mari sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Come on. Yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Naikkan ucapan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memulia. Katakan dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama angkat pujian dari awal, katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulih. Mari angkat tanganmu, katakan ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakan
bebas memuji Tuhan, kita bertepuk tangan dengan semangat di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu, tak akan berhenti meninggi, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini, katakan hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, dan ini, sekali lagi, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan, katakan yes. Katakan haleluya. Yang mau lebih bersemangat memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Colek kanan kiri, katakan ayo lebih semangat lagi. Ayo lebih semangat lagi. Haleluya. Tidak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Come on. Sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar, katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan Tuhan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kanan kiri. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya. Benar ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Tidak memandang siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Kami bangga punya Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Dalam segala kelemahan kami datang sebab kami tahu Engkau tidak akan pernah menolak kami ya Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berikan tepuk tangan untuk cinta Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih banyak. Kami tahu cinta-Mu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah meninggalkan. Terima kasih banyak. Oh, ya Rabatasyan dan Larabayabo. Kami bersyukur, kami berterima kasih banyak. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Ya Rabatasyan dan Larabayabo. Ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Kami tahu kasih-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menyinari kehidupan kami. Terima kasih banyak. Oh, ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Ya Rabatasyan dan Larabayabo. Ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Ya Rabatasyan dan Larabatasyan dan Larabatasiki. Haleluya, haleluya. Engkau baik ya Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih banyak. Oh, ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Ya Rabatasyan dan Larabayabo. Ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Haleluya. Oh, lebih dahsyat kami tinggikan nama Yesus di tempat ini. Lebih dahsyat kami muliakan nama Yesus di tempat ini. Kami nyatakan Engkau ajaib. Kami nyatakan Engkau hebat ya Tuhan. Oh, ya Rabatasyan dan Larabatasyaka. Ya Rabatasyaka Rabalarabaralabarayabo. Jesus, yes Lord. Ya Rabatasyan dan Larabayabo. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Rasakan kasih Tuhan seperti mentari. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelam
kesetiaanmu. Katakan cintamu, kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelam ku di dalam kesetiaanmu. Tuhan, terima kasih atas sekali lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih atas sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oh, ya rabatas syandala rabatas syaka. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Terima kasih atas cintamu. Dari lubuk hatimu yang paling dalam katakan terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Tepuk tangan yang dahsyat sebagai tanda ucapan terima kasih untuk cinta Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, kami sudah memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, puji nama Tuhan Bapak dan Ibu, tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan kita yang pertama. Mari Bapak dan Ibu kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang maha baik, sebab kami sudah bersuka cita menikmati hadirat-Mu. Kini tiba saatnya tangan-tangan manis umat-Mu akan berkorban melalui persembahan yang pertama. Kami percaya setiap taburan umat Tuhan akan Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan, usaha dan apapun yang dikerjakan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang membuatnya berhasil. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu
kesetiaan-Mu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak dan Ibu, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Tuhan semua kami juga berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. kita Haleluya. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 14 sampai 20. Kejadian pasal 24 ayat 14 sampai 20. Kita akan sama-sama membaca pada hitungan ketiga. Bapak Ibu Saudara, boleh lihat ke depan, ayatnya sudah ada di sana. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Kiranya
Bisa lebih keras bersama-sama, 2, 3. Dua, tiga. Kemudian 2, 3. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan barusan Kejadian pasal 24 ayat yang ke-14 sampai 20. Ini adalah kisah mengenai Abraham, Ishak, dan Ribka juga beserta Eliezer. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada usia tuanya Abraham, anaknya bernama Ishak itu sudah harus menikah pada waktu itu. Nah, ini juga harusnya menjadi pembelajaran bagi para orang tua. Ya, kalau anak-anak sudah dewasa, belajar dari kisahnya Abraham ini, bahwa Abraham pada waktu itu memanggil hambanya yaitu Eliezer dengan pesan kepada Eliezer. Dikatakan ada 3 hal yang disampaikan oleh Abraham pada waktu itu. Yang pertama, kamu pergi ke kampung halamanku, kata Abraham kepada Eliezer, yaitu ke Haran. Ya, Haran itu jauh Bapak Ibu. Haran itu ada di negara Irak. Di negara Irak. Ya, kalau Bapak Ibu pernah perhatikan, ada kan negara Israel hari ini? Ada enggak? Ada ya? Halo? Ada negara Israel hari ini? Ada. Nah, disitulah tempat Abraham di Israel, di tanah Kanaan. Sementara Eliezer ini disuruh pergi mengambil calon istri atau mencari calon istri itu ke Haran. Haran tuh jauh. Di mana tadi Haran? Di negara Irak. Jauh Bapak Ibu Saudara, ribuan kilometer. Ya. Dan kemungkinan besar Eliezer tuh belum pernah ke kampungnya Abraham. Belum pernah, ya. Yang kedua, Abraham berpesan, kamu tidak boleh mengambil calon istri buat anaknya yaitu Ishak dari orang Kanaan. Kenapa tadi saya katakan pembelajaran bagi orang tua, mengapa Abraham tidak mengizinkan anaknya menikah dengan orang Kanaan? Karena orang Kanaan itu yang pertama tidak percaya kepada Tuhan Allahnya Abraham. Yang kedua, orang Kanaan itu penyembah berhala Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mengizinkan anakmu berpacaran dengan non-Kristen, itu artinya Anda nggak ngerti firman Tuhan. Ini bisa dimatiin nggak? Silau buat mata. Wah, tambah keren dia menyala. Ini saya bingung nih, WL-nya nggak kesilauan. Ya, jadi anaknya harus menikah dengan wanita bukan orang Kanaan tetapi dari kampungnya Abraham, ya. Kemudian di samping itu dikatakan bahwa Eliezer tuh tidak boleh bawa Ishak, ya. Jadi ini sebetulnya
sebuah pencarian yang sulit Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu mengalami cari jarum di timbunan jerami? Ya, kalau pernah ya kayak gitu sulitnya secara manusia. Mengapa? Karena Eliezer tadi saya sudah katakan tidak pernah ke kampungnya Abraham. Yang kedua jaraknya tadi dekat dari Ciseeng. Jauh ya, jaraknya jauh sekali. Ya, yang ketiga kan waktu itu belum ada foto profil. Kalau ada foto profil gampang, tinggal tunjukin kenal nggak perempuan yang modelnya kayak begini atau kenal nggak sama keluarga Abraham, gampang. Tapi pada waktu itu nggak ada foto profil, Google Map juga nggak ada, jadi nyarinya susah. Ya, jadi kita melihat di sini akhirnya Eliezer pergi ke Haran. Ya, dia berangkat. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu di rumah baca Kejadian 24 secara keseluruhan, ada banyak ayat di sana. Eliezer pergi di Kejadian 24 ayat 10 dikatakan dia bawa 10 ekor unta. 10 ekor unta, banyak ya 10 ya. Nah, Bapak Ibu akan menemukan di sana dia bawa 10 ekor unta. Muatan 10 ekor unta ini semua isinya adalah mahar. Apa Bapak Ibu? Mahar. Jadi jangan heran ini yang akan nikah ini, kalau calon mertuamu atau orang tuamu atau si cewek yang dia katakan begini, keluargaku minta mahar loh. Ya, jangan heran, memang itu ada di Alkitab. Pernikahan itu ada maharnya, ada. Lihat Abraham memberikan mahar kepada keluarga wanita. Ada 10 ekor unta yang bawa mahar ini loh. Bapak Ibu pernah mikir nggak apa isinya 10 ekor unta itu? Itu isinya perhiasan. Perhiasan, kemudian ada pakaian pasti di situ. Ya, coba ini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi membawa apa? Membawa apa Bapak Ibu? Berbagai-bagai apa? Barang berharga kepunyaan tuannya, yaitu apa? Barang berharga itu sudah pasti ada berlian, ada emas gitu ya. Kemudian demikianlah berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Ya, jadi maharnya mahal nggak kira-kira? Oh mahal. Makanya anak-anak muda kalau mau nikah kamu kerja dulu, kumpulin uang sebanyak-banyaknya, doa. Ya, nggak bisa nikah dengan iman tuh nggak bisa. Ya, jadi kemudian kita melihat setelah itu Nahor tuh berangkat perjalanan panjang. Saya nggak tahu sih berapa lama atau berapa kilometer persisnya, saya nggak punya waktu cari tahu itu. Tetapi yang pasti satu jarak yang sangat jauh. Sangat jauh. Berhari-hari pastinya, mungkin bisa sebulan Bapak Ibu, karena naik unta kan, bukan naik pesawat. Tibalah dekat kampungnya Nahor, atau dekat sudah mendekati kampungnya Abraham. Nah kita belajar di sini, ini Eliezer ini dia bukan seorang pesuruh atau seorang pembantu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus ngerti, makanya perlu belajar Alkitab gitu loh. Engkau nggak akan tahu apa-apa kalau engkau nggak punya waktu belajar Alkitab. Kamu cuma nganga aja gitu, nggak ngerti firman Tuhan. Belajar Alkitab, baca Alkitab paling tidak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Eliezer ini bukan seorang pembantu rumah tangga, bukan. Bukan seorang kacung, bukan. Ya, nanti saya ibadah kedua akan mengambil dari Kejadian 24 juga, judulnya nanti tentang orang kepercayaan.
Ya, Eliezer ini adalah orang kepercayaan Abraham. Kalau sekarang itu kira-kira orang ini Eliezer itu sama dengan GM. Ya, bukan manajer, di atasnya manajer kalau GM. General Manager. Kenapa General Manager? Karena Abraham ini orang kaya Bapak Ibu. Abraham tuh orang kaya, konglomerat di zamannya. Hartanya bejibun, orang yang bekerja di rumahnya ratusan pegawainya. Siapa yang mengelola? Itulah dia Eliezer. Ya, ingat bawa 10 ekor unta, isinya apa ini? Isinya apa ayat barusan ini? Perhiasan. Eliezer itu nggak bilang begini kepada orang-orang di kampung halamannya Abraham. Dia nggak bilang begini, pengumuman. Siapa wanita yang paling cocok atau paling cantik akan dipinang menjadi menantunya juragan Bapak Abraham. Dia nggak lakukan seperti itu. Dia bawa 10 ekor unta isinya perhiasan loh Bapak Ibu. Dia nggak nawar-nawarin sama cewek-cewek, dikatakan mau nggak sama anaknya tuan saya. Dia tidak lakukan itu. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Eliezer? Menjelang masuk ke kampung atau ke kotanya Abraham, yaitu Haran. Karena saya katakan kampungnya Abraham, karena Abraham sebelum berangkat ke tanah Kanaan, kampungnya itu di Ur-Kasdim. Ya, kira-kira hampir 1000 kilometer dari Haran ke Ur-Kasdim. Jadi ketika Tuhan memanggil Abraham dari Ur-Kasdim, dia berangkat tuh menuju Kanaan, tapi sempat menetap di Haran, tinggal di sana bertahun-tahun sampai bapaknya Abraham meninggal. Jadi Haran ini kampung keduanya Abraham dan keluarganya Abraham tinggal di Haran. Menjelang masuk ke kota Haran, Eliezer itu melakukan doa. Lakukan apa Bapak Ibu? Doa. Dia berdoa kepada Tuhan. Kurang lebih doanya seperti ini. Dikatakan, Tuhan, kiranya Engkau membuat berhasil perjalananku. Nanti kalau aku ketemu dengan di kampungnya Abraham maksudnya, dengan wanita-wanita yang ada, kalau aku minta minum, lalu ada wanita yang memberikan aku minum, sekaligus wanita itu bilang begini, ini minumannya, untamu juga nanti saya kasih minum. Maka dialah yang akan menjadi istri daripada Ishak. Ya, Bapak Ibu lihat, seorang yang punya otoritas, tadi saya katakan sama dengan GM. Ya, seorang yang dipercaya, seorang yang bawa banyak perhiasan. Apa yang dilakukan? Dia berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Karena tadi saya katakan ibarat mencari jarum di tengah apa? Tumpukan jerami. Hal yang sulit Bapak Ibu. Itu sebab Eliezer melibatkan siapa? Pak RT atau Tuhan? Tuhan. Saya ulangi, bawa perhiasan di 10 ekor unta, isinya perhiasan semua. Eliezer tidak mengandalkan itu. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mohon pertolongan dari Tuhan. Dia sadar betul bahwa dia punya keterbatasan. Dia mengandalkan Tuhan.
Dan pada akhirnya ketemulah dia dengan perempuan bernama Ribka. Siapa namanya, Bu? Ribka. Nah, kita akan belajar dari Ribka. Silakan PowerPoint-nya. Judul daripada khotbah ini, Ribka menjadi pribadi yang tercatat dalam sejarah. Sama-sama baca 2-3 yang keras. 2-3 sekali lagi. Saya rindu jemaat ini, jemaat yang ada pagi ini, namamu tercatat atau engkau tercatat sebagai pribadi yang membuat sejarah. Amin. Amin. Loh, saudara kok nggak yakin gitu loh? Amin. Yakin, saudara bisa dipakai Tuhan? Bisa. Bisa. Saya tunjukkan ke hidup lagi dia. Saya tunjukkan kepada saudara contoh. Dulu awal kami merintis gereja, yang sekarang ada GBI-DTC, di sana itu nggak ada gereja. Nggak ada gereja. Penduduknya ada orang Kristen, tapi lebih banyak orang-orang sekedar dan fanatik. Fanatik. Puji Tuhan, Tuhan membuka gereja GBI-DTC. Sekarang sudah berumur 24 tahun. Itu sebuah sejarah, katakan amin. Jadi saudara juga bisa, mungkin bukan buka gereja, tapi di kantor saudara, engkau bisa bikin sejarah. Diingat sama bosmu, diingat sama Tuhan. Ya, di tempat tinggal saudara, engkau juga bisa bikin sejarah, diingat sama warga setempat. Jasa-jasa saudara. Tuhan mau memakai saudara, katakan amin. Nah, kita belajar dari Ribka. Kenapa kok Ribka yang terpilih? Kenapa kok enggak yang lain? Nah, saudara perhatikan, kita mau belajar. Biarlah pelajaran ini saudara taruh dalam hati saudara dan ingat dengan baik. Terapkan dalam hidupmu. Jadi ketika Eliezer sudah mendekati kota Haran, kebiasaan pada waktu itu Bapak Ibu, karena belum ada PDAM. Apa itu PDAM? Apa itu PDAM? Itu loh, saluran air. Sayang mungkin nggak ada ya, kalau di Depok sih ada. PDAM itu saluran air, ya. Jadi masuk ke rumah kan, zaman itu belum ada yang kayak gitu. Jadi orang kalau mau ngambil air, mesti pergi ke sumur. Ya, jadi pada waktu itu di kota Haran itu, orang nggak bikin sumur di rumah masing-masing, enggak. Karena apa? Ingat, itu daerah Timur Tengah, itu daerah kering. Daerah kering, berbatu-batu. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu ada sumber apa? Air. Nah, maka dari itu warga atau kota Haran pada waktu itu kalau ngambil air harus keluar kota itu. Keluar dulu, katakanlah seperti daerah ini harus keluar dulu ke sana jauh, beberapa meter bahkan kilometer. Nah pada waktu itu hari sudah menjelang sore, ada serombongan anak-anak gadis mau mengambil air ke sumur. Mereka keluar dari kota itu berjalan menuju sumur atau mata air, tempat mereka mengambil air. Jadi masing-masing itu bawa tempat air Bapak Ibu. Ya, untuk tempatnya air. Nah, keluarlah serombongan wanita, anak-anak gadis pada waktu itu. Lalu Eliezer itu tadi sedang berdoa.
Doanya tadi yang saya katakan ya, kalau ada perempuan yang saya minta tolong supaya dikasih minum, dan dia kasih saya minum, kemudian dia menawarkan untuk memberikan minum. Unta-unta ini dialah yang menjadi calon istri bagi Ishak. Sementara dia berdoa, itu wanita-wanita datang ke sumur. Mau menimba air. Mau mengambil air. Nah pada waktu itu Eliezer langsung berkata kepada rombongan wanita itu, tolong beri aku minum. Nah saudara, ada yang merespon perempuan. Itulah dia Ribka. Tapi kan belum tahu ini namanya siapa dan keluarganya siapa ini. Kemudian pada waktu itu orang bernama Ribka ini lalu menawarkan, aku akan beri minum unta-untamu, kata Ribka kepada Eliezer. Eliezer langsung dapat konfirmasi, berarti dialah calon istri daripada Ishak. Namun kita melihat apa yang dimiliki oleh Ribka. Silakan PowerPoint-nya. Yang pertama, kenapa Ribka yang terpilih? Karena Ribka punya apa Bapak Ibu? Karakter yang bagus. Saya tanya Bapak Ibu, kita yang mau ke sorga, kira-kira perlu nggak karakter yang bagus? Perlu. Siapa yang percaya karakter kita harus bagus untuk kita menjadi warga negara sorga? Siapa yang bilang perlu angkat tangannya? Yang bilang perlu aja, yang nggak jelas nggak usah angkat tangan. Berarti memang hidupnya juga nggak jelas barangkali. Untuk ke sorga kita perlu memiliki karakter yang bagus. Oh iya, hari ini bangun karaktermu, karakter yang bagus. Kenapa Ribka ini terpilih? Karena karakternya bagus. Ya, ada banyak wanita, Tuhan perhatikan loh. Ada banyak, kenapa enggak wanita yang lain itu yang terpilih? Jawabannya karena Ribka dilihat Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Karakternya Ribka itu bagus. Saya kasih contoh. Dikatakan di tulisan ini, karakternya Ribka itu pekerja keras. Yang apa Bapak Ibu? Tidak manja. Sama-sama katakan pekerja keras yang tidak manja, 2, 3. Pekerja keras yang tidak manja. Kenapa kok pekerja keras yang tidak manja? Saya katakan dalam catatan ini. Karena Ribka pada waktu itu dia yang merespon memberikan minum kepada Eliezer. Dari sekian banyak rombongan wanita, dia satu-satunya yang merespon. Seperti doanya Eliezer itu tadi. Bukan cuma merespon, dia kasih minum Eliezer. Lalu apa yang terjadi? Untanya Eliezer dikasih minum. Kalau cuman ngasih minum unta Bapak Ibu, saya juga bisa gampang. Tapi persoalannya tahu nggak Bapak Ibu? 1 ekor unta itu bisa minum sebanyak berapa liter? Berapa? 400. 100 liter minimal. Minimal. Kalau dia haus bisa menghabiskan berapa? 200 liter. 200 liter, kita ambil 200 liter lah ya. 200, karena jauh perjalanannya. 200 liter 1 ekor, 10 ekor berapa ribu liter Bapak Ibu? 2000 liter. Nimba 2000 liter. Coba jawab. Dan itu unta, ini sumurnya, untanya di sana. Enggak di pinggiran sumur ini. Ada jarak ke sana. Ngasih minum 10 ekor kali 200 liter per ekor. 2000 liter.
Anter, balik deui, anter, balik lagi, ambil, anter lagi. 2000 liter. Itu namanya pekerja. Itu namanya pekerja. Pekerja keras yang tidak apa? Yang tidak apa? Tidak manja. Enggak manja. Jangan lupa Bapak Ibu. Ini anak gadis loh. Anak gadis. Dia enggak bilang begini. Waduh, nanti lengan saya, apa tuh namanya? Berotot dong. Wow. Enggak tuh. Dia tetap lakukan. Inilah karakter yang bagus. Kalau kita kan sering berhitung. Sering hitung-hitungan. Waduh, jalan. Misalnya rumahnya di mana gitu, di Rawa Blong atau Rawa Bebek gitu. Jalan, wah jauh, panas. Enggak tuh. Dia kasih minum untanya. Kasih minum Eliezer. Itu yang disebut dengan karakter yang apa? Karakter yang apa? Sama-sama karakter yang apa? Karakter yang bagus. Tuhan nyari manusia, orang-orang Kristen maksud saya, anak-anak Tuhan yang modelnya tuh seperti ini. Karakternya bagus. Enggak yang menyek-menyek, tahu menyek-menyek? Menyek-menyek itu manja. Betingkah. Ya, kalau dijatuh, waduh mana? Ciseeng, jauh. Udah tahu jauh, Ciseeng memang jauh. Tapi dimanapun itu, karena itu adalah sebuah pelayanan sebagai orang yang punya karakter yang bagus, selalu siap. Katakan amin. Itu karakternya Ribka. Maka dia terpilih Bapak Ibu Saudara. Karakter berikutnya yang dia punya sikapnya apa? Masih di tempat yang sama. Karakternya selain pekerja keras, ramah. Ramah. Dia enggak bilang sama Eliezer, Pak cari apa Pak? Enggak tuh. Waktu dia dimintain, waktu Eliezer bilang kepada wanita-wanita itu, tolong beri saya minum. Dia menjawab dengan ramah, silakan minum tuanku. Ada ayatnya tadi itu loh. Silakan minum tuanku. Tahu etika. Ini kan anak gadis yang ngomong ini. Orang tua Eliezer, sudah tua. Tahu etika. Tahu sopan santun. Anak muda sekarang banyak yang gak punya sopan. Mohon maaf, gak punya sopan santun. Saya harus berkali-kali tegur beberapa anak muda di tempat kami. Kepada orang yang lebih tua, dia bilang gini, lu. Ini anak-anak muda, dengar. Kamu harus jaga yang namanya sopan santun. Kita orang tua nggak minta dihormati, tapi kalau kamu nggak bisa menghormati yang lebih tua, kamu nggak akan kemana-mana. Pasti nggak akan kemana-mana. Karaktermu buruk. Belajar punya karakter yang baik. Katakan amin. Ya, punya perhatian terhadap tamu, yaitu Eliezer. Responnya apa? Cepat. Responnya cepat. Gercep bahasa sekarang, gerak cepat. Katakan kepada banyak perempuan, tolong beri aku minum, langsung dia gerak cepat. Silakan minum tuanku. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Dimanapun saudara berada, ingat Tuhan bisa mengangkat taraf hidupmu, katakan amin. Yang penting bagianmu adalah miliki karakter yang apa? Karakter yang apa? Bagus.
karakter itu tiba-tiba jadi apa harus dibangun? Harus dibangun. Harus diusahakan. Kita masuk ke bagian bawah, sama-sama kita baca tulisan di bawah. 2 yang paling bawah. 3. Karakter. Kalau karaktermu buruk, percaya deh, gak ada yang mau berteman sama kamu. Gak ada, Bapak Ibu. Kalau karaktermu buruk, orang akan menghindari kamu, Pak. Bu, Mas, Mbak. Ya, itu pasti secara otomatis. Klik PowerPoint-nya. Klik. Sama-sama 2, 3. Lebih. Sebab karaktermu adalah jati dirimu, sedangkan reputasimu hanyalah persepsi orang lain tentang. Pedulilah pada karaktermu. Kita masing-masing perhatikan karakter kita. Ya, karena karaktermu akan menentukan masa depan. Ya, akan menentukan masa depan. Sekarang kita klik yang berikut. Yang kedua, kenapa Ribka terpilih? Yang kedua, lihat keberaniannya untuk check out. Check out itu maksudnya meninggalkan. Meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat yang buat dia nyaman, menuju kemana? Ke masa depan. Keberaniannya meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, menuju masa depan. Bapak Ibu yang saya kasihi, perhatikanlah sebentar. Ribka dan Ishak sudah saling kenal belum? Belum. Ribka pernah ke kampungnya Ishak enggak? Ke tanah Kanaan? Jawabannya belum. Selain tidak kenal siapa Ishak, selain tidak kenal tentang kampung halamannya Ishak di Kanaan, dan Ribka juga belum pernah ketemu dengan Ishak, belum pernah, pokoknya 0 sama sekali. Tapi lihat, waktu Ribka sudah ketemu dengan Eliezer, lalu Eliezer bertanya, kamu anak siapa? Dia sebutkan keluarganya. Lalu Eliezer tahu bahwa dia adalah keluarganya Abraham. Singkatnya, Ribka ini mengajak Eliezer ke rumah. Sampai di rumah, kemudian ketemu orang tuanya Ribka yang namanya Betuel. Lalu Eliezer menyampaikan niatnya mau melamar Ribka. Terjadi percakapan di sana. Lalu pada waktu itu setelah sepakat, setelah mahar diserahkan, kemudian esok harinya Eliezer mau pamitan. Ketika mau pamitan, keluarganya Ribka bilang begini, tinggallah 10 hari lagi di sini supaya bisa ngobrol lebih jauh. Tapi Eliezer bilang, maaf, gak bisa. Saya harus segera pulang. Karena perjalanan ini sudah ditolong oleh Tuhan. Kurang lebih percakapannya seperti itu, Bapak Ibu nanti baca di Kejadian 24. Lalu ketika itu keluarganya atau orang tuanya Ribka bertanya kepada Ribka, bagaimana dengan kamu? Siap nggak untuk pergi bersama orang ini? Jawab Ribka. Langsung dia bilang begini, siap. Ini ayatnya, kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu
belum kenal Ishak, belum tahu di mana kampungnya Ishak di tanah Kanaan. Orang tuanya Ishak pun dia belum kenal siapa, seperti apa modelnya, kondisinya seperti apa. Tapi Ribka berani untuk meninggalkan keluarganya, mengambil keputusan untuk berangkat bertemu dengan Ishak. Itu yang saya katakan tadi, berani check out demi masa depan. Tentu itu semua didasari, klik PowerPoint-nya, didasari iman. Katakan iman. Katakan iman. Iman berani keluar, berani melangkah. Tuhan sudah buka jalan buat Ribka. Dia berani melangkah, walaupun belum pernah ketemu, walaupun belum pernah ke sana, dia berani melangkah dengan iman sebab Tuhan sudah buka jalan. Terakhir, yang ketiga. Ribka adalah orang yang peka terhadap Tuhan. Peka terhadap Tuhan dan janji Tuhan dalam hidupnya dan dalam keluarganya. Ya, di akhir khotbah ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Ribka bertemu dengan Ishak, mereka menikah, dan setelah menikah Tuhan mengaruniakan kandungan kepada Ribka. Sementara mengandung, persoalan mulai terjadi. Ya, persoalan mulai terjadi. Apa persoalannya? Waktu Ribka hamil, ada masalah dalam kandungannya. Klik PowerPoint-nya. Masalahnya adalah ini. Sama-sama baca, 2, 3 yang keras. Tetapi hurufnya kurang gede ya Bapak Ibu. Cukup gede? Kalau cukup gede baca ulang sekali lagi. 2, 3, tetapi. Puji Tuhan. Jadi ada masalah dalam kandungan. Ketika anak-anak itu dalam kandungan, ya, 2 orang dalam kandungannya, 2 ini sudah mulai bertolak-tolakan, yang satu dorong yang lain, atau mungkin bahasa sekarang mulai saling sikut, saling tendang. Di dalam rahim, yang pernah hamil pasti merasakan gimana sakitnya hamil. Kalau anak di kandungannya nonjok-nonjok atau nendang-nendang gitu, pasti sakit. Pasti sakit. Bayangkan di dalam kandungan ada berapa orang? 2. Itu sakitnya luar biasa. Tapi apa yang Ribka lakukan? Dia datang kepada Tuhan minta apa? Minta petunjuk. Itu yang saya katakan, dia peka terhadap Tuhan. Dia datang kepada Tuhan ketika ada persoalan. Jemaat Ciseeng harus belajar, kalau ada masalah datang sama Tuhan. Amin. Nomor 1 datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya Ribka. Apa jawabannya? Ayat 23, sama-sama 2, 3 yang keras. Firman Tuhan kepadanya, Tuhan kasih tahu kepada Ribka, nih 2 bangsa ada di kandunganmu. Ya, keturunannya Esau dan keturunannya Yakob nanti akan banyak dari 2 orang ini. Tapi Tuhan bilang yang tua akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Hamba bagi yang muda. Artinya yang muda hambanya itu abangnya. Siapa abangnya? Esau.
anak yang dua di dalam kandungan ini lahir, namanya satu Esau, yang kedua namanya siapa? Yakub. Jadi jelas pesan Tuhan, Yakub, saya ulangi, Esau akan menjadi hamba bagi Yakub. Itu pesannya jelas. Sampai sekarang Bapak Ibu lihat, keturunan Esau, bahkan hari ini keturunan Esau kayaknya sudah tidak ada. Yang diberkati Tuhan, janji itu adalah kepada siapa? Kepada Yakub. Itulah keturunan Yakub yang hari ini bangsa Israel. Diberkati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika dua anak ini lahir, bertumbuh besar, hampir saja Ishak melakukan keputusan yang salah. Ya, waktu Ishak bilang, aku sudah tua, pengen makan daging buruanmu, kamu pergi berburu, nanti habis itu kumakan, setelah kumakan, aku akan memberkati kamu. Hampir Ishak melakukan kesalahan. Yang harus diberkati itu adalah Esau apa Yakub? Yakub. Hampir salah si Ishak. Untung ada siapa Bapak Ibu? Ribka. Makanya Bu, kalau engkau punya suami, dukung perhatikan suamimu. Karena suamimu bisa saja melakukan kesalahan. Ya, ulah cicing wae kalau suaminya salah. Ingetin. Untung ada Ribka. Walaupun kelihatannya Ribka itu mendesain Yakub sedemikian rupa. Sebetulnya itu caranya Ribka supaya jangan sampai Esau yang terima berkat itu, karena janji berkat itu adalah kepada Yakub. Makanya Bapak Ibu jangan baca Alkitab letter-lek aja. Lihat dari segala macam sisi. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, oh kalau gitu boleh dong. Seperti caranya Ribka, nikung. Bukan. Dia bukan nikung. Karena dia mau memastikan berkat itu turun kepada Yakub. Mengapa? Karena yang terima pesan itu adalah Ishak apa Ribka? Ribka yang terima. Dia pegang teguh janji itu. Yang paham katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah 3 poin ini. Yang pertama miliki karakter yang baik, yang bagus, katakan amin. Yang kedua berani check out berdasarkan iman, katakan amin. Yang ketiga, kepekaan kita terhadap Tuhan dan janji Tuhan. Saya percaya engkau dipakai Tuhan seperti Ribka. Karena dari Ribka lah lahir bangsa Israel hari ini. Tepuk tangan panjang buat Tuhan Yesus. Kita berdiri.